Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iksan Karisma Sitorus dari kelas 12 IPS 2. Di video ini, saya ingin memaparkan mengenai pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Jangan lupa disaksikan baik-baik agar memahami apa yang saya sampaikan. Salam Historia. Sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta, resmi sudah Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa lain. Tetapi, tidak semudah itu perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Banyak hambatan dan rintangan yang harus dihadapi, baik dari pihak asing maupun dari pihak Indonesia sendiri. Salah satunya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Kota Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan yang banyak menewaskan para ulama, santri, rakyat pribumi, serta personel TNI Indonesia menjadi salah satu kekejaman dari Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Pemberontakan yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin Harahap dan Musso ini masih dapat kita kenang dengan didirikannya monumen peristiwa tersebut di Kota Madiun. Lalu, apa yang melatar belakangi pemberontakan PKI Madiun 1948? Perjanjian Renville adalah salah satu titik awal munculnya pemberontakan PKI Madiun. Perjanjian yang diakhiri pada 17 Januari 1948 ini menyebabkan daerah kekuasaan Indonesia yang semakin menyempit dan kerugian yang besar di pihak Indonesia. Amir Syarifuddin Harahap yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia serta Ketua Delegasi Indonesia dituding telah menjual negara Indonesia sendiri kepada pihak Belanda pada perjanjian Renville. Hal inilah yang menyebabkan Kabinet Amir Syarifuddin harus turun dan digantikan oleh Kabinet Muhammad Hatta. Kecewaan yang dirasakan Amir Syarifuddin dan sakit hati atas keputusan pemerintah tersebut membuatnya membentuk sebuah Front Demokrasi Rakyat yang terdiri dari golongan partai-partai kiri, yaitu pertama, Partai Sosialis Indonesia, kedua, Partai Komunis Indonesia, ketiga, Pemuda Sosialis Indonesia, keempat, Partai Buruh Indonesia, dan kelima, Syarikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Setelah berdirinya Front Demokrasi Rakyat atau FDR, Amir Syarifuddin kemudian mendapatkan bantuan dari Musso, yang merupakan salah satu tokoh PKI sekaligus Ketua Umum Partai Komunis Indonesia. Musso langsung bergabung dengan FDR untuk mencapai tujuannya sepulang dari Moskow, Rusia. Amir Syarifuddin sendiri membentuk FDR yang bertujuan untuk menjatuhkan Kabinet Muhammad Hatta. Sedangkan Musso ingin mendirikan negara sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun. Walaupun memiliki tujuan utama yang berbeda, tetapi mereka bersatu untuk menumbangkan pemerintahan pada saat itu. Tepat di tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Kota Madiun. Kabar tersebut sampai ke pemerintah pusat. Untuk mencegah pemberontakan dan aksi Musso tersebut, pemerintah pusat menugaskan langsung Gubernur Militer Panglima Divisi 2 Kolonel Gatot Subroto. Akibat dari pertempuran ini, Musso yang merupakan pimpinan PKI tertembak mati pada saat pertempuran. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap dan dipenjara. Sementara pasukan PKI lain yang tertangkap akan mendapatkan hukuman mati dan sebagian lagi berhasil kabur ke daerah Kediri. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terjadi kekurangan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.